Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Risiko. Pembahasan kali ini mengenai risiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia. Berita diambil dari antaranews.com dengan judul "Merangkai Masa Depan Melalui Industrialisasi, Peluang dan Tantangan di Era Transformasi". Dalam dekade terakhir, industrialisasi terus menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi di Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan pasar global, industrialisasi menawarkan kesempatan besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Meskipun peluangnya besar, proses industrialisasi di Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satu masalah utama adalah infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor industri modern. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi tuntutan industri berbasis teknologi tinggi. Selain itu, permasalahan birokrasi dan regulasi yang kompleks juga kerap menjadi hambatan bagi investor dan pelaku industri dalam mendirikan atau mengembangkan usaha. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan industrialisasi. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program pelatihan guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor industri sebagai respon terhadap tantangan dalam proses industrialisasi. Salah satunya adalah pendirian Balai Latihan Kerja atau BLK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BLK sendiri menawarkan pelatihan kejuruan di berbagai bidang seperti otomotif, elektronika, manufaktur, hingga teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. Dengan memperhatikan pentingnya kualitas, SDM dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kemampuan bersaing, dan meningkatkan kepuasan kerja. Jadi, apa yang dimaksud dengan risiko sumber daya manusia? Risiko sumber daya manusia merupakan masalah yang ditimbulkan oleh tenaga kerja sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Risiko ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kekurangan keterampilan tenaga kerja, konflik internal, ketidakdisiplinan karyawan, hingga tingkat turnover yang tinggi. Salah satu tantangan utama dalam risiko SDM adalah keterampilan yang tidak memadai. Banyak pekerja yang belum terlatih secara optimal. Hal ini berdampak pada hasil produksi yang tidak sesuai standar kualitas yang diharapkan. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan karyawan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi produksi, sehingga produktivitas menurun dan proses kerja menjadi tidak efisien, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas. Terdapat analisis menggunakan konsep manajemen risiko terkait keterbatasan tenaga kerja terampil. Berikut adalah hasil identifikasi risiko SDM yang muncul. Yang pertama itu kekurangan tenaga kerja, keterbatasan karyawan yang terampil dan cukup untuk mengelola operasional. Yang kedua, karyawan tidak terlatih. Karyawan yang tidak terlatih dapat menyebabkan kesalahan dalam proses dan pengelolaan produksi. Kemudian untuk penilaian risiko, untuk kekurangan tenaga kerja dan karyawan tidak terlatih memiliki kemungkinan tinggi terjadi karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja terampil, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan karena dapat menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan teknologi digital. Kemudian untuk perlakuan risiko, bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mengganggu. Berikut adalah perlakuan risiko yang dapat diterapkan. Rendahnya kualitas SDM pekerja mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Untuk itu, perlu perlakuan risiko seperti rekrut tenaga kerja berpengalaman, berikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan. Dalam hal pemantauan dan evaluasi, perusahaan dapat melakukan monitoring kemajuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta kemajuan rekrutmen tenaga kerja terampil. Untuk evaluasi hasil, perusahaan dapat melakukan evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta hasil rekrutmen tenaga kerja terampil.
Kemudian untuk penyesuaian strategi, perusahaan dapat melakukan penyesuaian strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Terdapat beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja terampil. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, melakukan rekrutmen tenaga kerja terampil dari luar perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan konsultan atau perusahaan teknologi untuk mendapatkan akses ke tenaga kerja terampil dan teknologi terbaru. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk mengautomasi proses dan meningkatkan efisiensi, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja terampil. Yang kelima, mengembangkan sistem yang dapat membantu tenaga kerja yang tidak terampil untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Keenam, menggunakan sumber daya luar seperti freelancer atau kontraktor untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja terampil. Berdasarkan hasil yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan, manajemen risiko adalah proses penting untuk mengatasi risiko SDM seperti keterbatasan tenaga kerja terampil. Terdapat beberapa strategi mitigasi dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja terampil, antara lain pelatihan dan pengembangan, rekrutmen tenaga kerja terampil, kerjasama dengan pihak ketiga, penggunaan teknologi, pengembangan sistem, dan penggunaan sumber daya luar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola risiko SDM secara proaktif dengan menerapkan strategi seperti peningkatan proses rekrutmen, pengembangan keterampilan karyawan, pemberian insentif yang sesuai, serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Tujuan dari pengelolaan risiko ini adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat berkontribusi secara positif sehingga risiko dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.